kedua ataupun sasaran kedua yaitu sekolah yang tidak terakreditasi. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Operator, Bapak Ibu Ketua Tim Akreditasi Sekolah yang kami hormati, bahwa pelaksanaan akreditasi itu bulan April sudah harus dilaporkan. Planning kami, rencana kami, akreditasi sebelum bulan April, dalam arti bahwa tanggal 2 sampai tanggal 3 ataupun tanggal 2 atau tanggal 3 itu kan kita sudah mulai kegiatan bulan Ramadan. Jadi takut mengganggu aktivitas daripada Bapak Ibu yang melaksanakan puasa Ramadan, maka planning kami di akhir bulan Maret, tepatnya kurang lebih susunan kami kemarin itu pada tanggal 28, 29 akan dilaksanakan visitasi secara daring. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa visitasi ini akan dilaksanakan secara daring. Kemudian tentu sebelum sampai pelaksanaan akreditasi, maka ada langkah-langkah yang harus kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kami ingin mensosialisasikan kelak yang disebut dengan IASP 2020 nantinya, agar Bapak Ibu lebih paham terhadap apa yang dimaksud dengan IASP, dan Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang harus diupload pada saat sekolah madrasah diperintahkan untuk mengupload dokumen yang diperlukan. Sebanyak kurang lebih 58 dokumen yang harus Bapak Ibu perhatikan nantinya. Namun khususnya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah mulai sekarang Bapak Ibu mempelajari yang namanya IASP. Pada saat Bapak Ibu ataupun kami melaksanakan sosialisasi IASP, dengan mempelajari terlebih dahulu, yang belum dipahami dapat bertanya ataupun dapat mendiskusikan kepada kami, anggota tim Ban SM, ataupun kepada pengawas pembina Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu yang menjadi asesor Bapak Ibu sekalian. Terutama asesor yang di tahun 2020 mengikuti tes rekrutmen asesor yang mencirikan khas instrumennya pada penilaian kinerja. Sehingga Bapak Ibu tahu dan paham atas apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan kepada kepala sekolah khususnya agar sebanyak sekolah yang ditunjuk yang baru ini, 15 sekolah ini, ada waktu kurang lebih katakanlah 2 bulan. Nah, waktu ini kalau diukur dengan menunggu waktu tentu lama, tapi waktu ini kalau bekerja untuk dikerjakan rasanya cepat, sangat cepat sekali. Baru menyiapkan soal nomor 1, minggu besok sudah masuk kepada persiapan yang lainnya, sehingga Bapak Ibu dikhawatirkan kalau tidak dimulai dari sekarang mempelajari instrumen IASP,
tentu Bapak Ibu akan kewalahan. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanti yang belum punya instrumen, boleh berkomunikasi dengan kami. Kami sampaikan instrumen. Ataupun Bapak Ibu dapat mendownload instrumen IASP yang sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi bisa di situ nanti dikhawatirkan Bapak Ibu ada instrumen yang ini yang di sekolah katakanlah uji coba itu belum disahkan dan ada instrumen yang setelah diuji cobakan, diteliti, kemudian disahkan. Nah, oleh karena itu, nanti silakan Bapak Ibu berkomunikasi ataupun mencari di download. Kalau sudah ditandatangani oleh kementerian, maka instrumen itulah yang sahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam mempersiapkan akreditasi, Bapak Ibu perhatikan dokumen yang diminta. Kalau soal nomor 1 Bapak Ibu sekalian ya kan tentang disiplin. Soal nomor 1 tentang disiplin. Ibu Bapak perhatikan poin-poin yang diminta yang kita kenal dengan dokumen telaah. Lihat, diperhatikan apa sih yang dokumen yang diminta? Nah, nanti kan asesor akan menelaah, katakanlah contoh, diminta dokumen peraturan sekolah tentang disiplin kehadiran, tentang disiplin berpakaian, tentang disiplin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi Bapak Ibu masih ada waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, kita lanjut dengan poin soal nomor 2 semuanya. Kalau ada bahasa telaah dokumen, Bapak Ibu agar dapat menyiapkan apa yang diminta dalam dokumen tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang 15 sekolah ini, kami sangat mengharapkan internet daripada Bapak Ibu dalam keadaan baik dan lancar, karena visitasinya dilakukan secara virtual ataupun daring. Takut, khawatir, terganggu pada saat kegiatan visitasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak utuh disampaikan kepada asesor. Ataupun diharapkan tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalaulah terkendala dengan internetnya, maka Bapak Ibu dapat mengkonfirmasi kepada Ban SN, dalam hal ini Ban IT, agar diambil langkah-langkah yang tidak merugikan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sehingga pelaksanaan akreditasi berjalan dengan baik, kemudian lancar, dan sekolah dapat menyampaikan informasi secara maksimal Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang tanggal 10, kalaulah nanti planningnya tanggal 28, 29 Maret kita melaksanakan visitasi, kurang lebih 1 bulan 20 hari ke depan, ataupun katakanlah 50 hari ya, 50 hari ke depan, Bapak Ibu masih ada waktu untuk menyiapkan diri. Yang intinya kegiatan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Cuma belum katakanlah terdokumentasikan atau belum terarsipkan dengan baik.
Nah, oleh karena itu dirilis kembali pertanyaan butir 1 sampai 35 dengan jawaban yang sudah Ibu pernah lakukan, Bapak Ibu lakukan. Kalaupun belum, maka Bapak Ibu harus mengulang daripada persiapan-persiapan tersebut. Kami ambilkan contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu masih ingat poin nomor 19 tentang proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian kan yang diminta adalah RPP daripada sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang nanti di-upload tentu tidak semua RPP, sudah ada ketentuannya. Namun di dalam RPP tersebut ada RPP yang satu menunjukkan proses belajar mengajar. Engkau minta masuk. RPP yang maksud saya RPP yang proses belajar mengajar pengetahuan, dan yang satunya adalah proses belajar mengajar yang sifatnya praktek. Sehingga kalaulah katakanlah Bapak Ibu kepala sekolah punya video kegiatan pembelajaran di kelas dan punya video pembelajaran praktek di laboratorium atau di tempat yang lapang luas gitu, ataupun di halaman sekolah dan sebagainya, itu yang sangat diharapkan. Jadi bentuknya seperti itu, bentuknya kinerja melihat kegiatan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan daripada sekolah yang ditunjuk ini yang sudah siap agar betul-betul mempersiapkan diri pelaksanaan akreditasi agar hasil yang dicapai itu tentu tidak diharapkan Kalimantan Barat menduduki urutan yang teratas Bapak Ibu sekalian. Kami informasikan Kalimantan Barat Bapak Ibu sekalian adalah ranking 1 sekolah madrasah yang jumlah TT-nya terbanyak di Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dan baik dan hasilnya memiliki kriteria A atau B atau C, berarti kan mengurangi jumlah TT yang ada di Indonesia. Minimal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin operator, kepala sekolah, ketua tim akreditasi betul-betul mempersiapkan diri, karena kalau sekolah kita terakreditasi, maka itulah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita. Bapak Ibu jangan berpikiran bahwa akreditasi itu manfaatnya kurang, jangan pikirkan seperti itu. Pikirkan desa kita, pikirkan dusun kita, bahwa kita bergerak, kita mengajar untuk kemajuan desa, dusun maupun kecamatan kita. Jadi kita bergerak untuk masyarakat kita membangun juga untuk masyarakat kita. Kalau di kecamatan kita atau di desa kita, sekolah kita TT menunjukkan bahwa kita tidak banyak berbuat untuk desa kita, untuk kecamatan kita. Jadi kita bersama-sama adik-adik sekalian, kepada kepala sekolah juga bersama-sama membangun pendidikan. Kami lewat BAN Provinsi yang melakukan penilaian melalui asesor kami, adik-adik, kemudian operator dan semuanya itu yang mempersiapkan agar apa yang dinilai oleh asesor kami dapat dilakukan, dapat dinilai hasil yang sangat baik ataupun memuaskan.
Ini pengantar dari kami, nanti kita mendiskusikan dengan teman-teman anggota BAN juga, adik-adik sekalian. Semoga pertemuan siang hari ini bermanfaat untuk mempersiapkan sekolah madrasah adik-adik, ketua tim, operator dalam menghadapi akreditasi yang planningnya yaitu tanggal 28, 29. Mudah-mudahan tidak ada hal yang menghalangi. Apabila terjadi perubahan, insya Allah kami akan informasikan kepada sekolah madrasah yang menjadi sasaran. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.